memasuki ruangan Allah. Pelayanan dan dari BKPMRI Bapak Dr. Ahmad, terima kasih Pak Deputi sudah menghadiri. Kita berikan aplaus untuk Pak Deputi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kami laporkan kepada Pak Rektor bahwa hari ini adalah kegiatan Dies Natalis, rangkaian Dies Natalis yang ketiga yang telah dilaksanakan oleh panitia pelaksana dari total rangkaian 19 kegiatan yang akan kami laksanakan dalam tahun 2021. Oleh karena itu, untuk informasi kepada seluruh peserta bahwa simposium pertambangan ini telah dihadiri oleh, kita sudah berupaya maksimal untuk menghadirkan pihak-pihak perusahaan, kemudian juga kita juga menghadirkan pihak LSM dan juga akademisi, sehingga ini bisa menjadi bagian utama untuk melaksanakan kegiatan simposium dengan target melahirkan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara, terutama kepada Dinas SDM Provinsi Maluku Utara. Bapak Ibu sekalian, sebagai laporan pada Pak Rektor bahwa kegiatan mendatang kita akan menyiapkan sebuah kegiatan bersama yang hari ini juga perlu kami sampaikan bahwa ada 19 kegiatan, salah satunya itu adalah kegiatan Open Turnamen Mancing Mania. Ini juga salah satu kegiatan Unhair untuk coba mendesain kegiatan bersama antara seluruh sivitas akademik dan seluruh masyarakat Maluku Utara yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di Maluku Utara untuk terlibat aktif dalam rangka mensukseskan Open Turnamen Mancing Mania. Jadi Pak Dr. Haji Wardah sebagai alumni juga bisa menikmati, kami berharap. Tetapi ini karena kegiatannya berbasis pada sistem pendaftaran, mungkin kami akan hari ini juga setelah Pak Rektor menyampaikan sambutan, hari ini juga kita akan start untuk membuka layanan pendaftaran online pada seluruh masyarakat yang ada di Maluku Utara untuk terlibat dalam kegiatan Open Turnamen Mancing Mania yang akan dilaksanakan di salah satu kabupaten, yaitu di Kabupaten Halmahera Selatan di perairan Kaiwah. Sebagai tambahan dalam kegiatan ini kami berharap satu hal, bahwa kemitraan antara Dies Natalis 57 tahun hari ini bekerjasama dengan 2 dasawarsa Fakultas Teknik. Karena itu kita di tempat ini kita berikan aplaus untuk Fakultas Teknik telah hari ini sudah memasuki usia 2 dasawarsa. Karena itu kegiatan ini terlaksana atas kerjasama antara kami panitia Dies Unhair dan juga 2 dasawarsa di Fakultas Teknik. Karena itu Pak Ibu Dekan, terima kasih Dekan Teknik Bulitan sudah mensupport panitia untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Saya kira itu laporan kami dan kami berharap Pak Rektor Universitas Hairul nanti dapat memberikan sambutan dan juga termasuk Pak Gubernur memberi sambutan sekaligus membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata setelah kita diskusi tadi, Pak Ahmad Idrus ini adalah orang Maluku Utara dan saat ini menjadi deputi di Jakarta. Sebelum cerita ternyata orang tuanya masih ada di Kalimantan. Ya, perjalanan Halmahera juga panjang. Beliau setelah SMA terus kemudian lulus, ada kapal masuk, langsung naik kapal. Ternyata kapal itu bawanya ke Papua. Kayak gitu, bukan bawa ke Jakarta. Nanti sekarang baru ke Jakarta. Tapi dulu merantau bawanya ke Papua. Jadi beliau dulu di Papua dan kemudian hari ini di Jakarta. Terima kasih Pak Dr. Ahmad yang telah hadir di kampus Universitas Hairul. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat kesempatan kesehatan yang diberikan sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rangkaian kegiatan Dies Natalis Universitas Hairul yang ke-57. Sekedar informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa 57 tahun perjalanan Universitas Hairul itu penuh dengan dinamika. Ada suatu waktu sempat akan ditutup, bahkan sudah ditutup.
dan kemudian yang dalam tanda kutip menyelamatkan pada saat itu adalah almarhum Profesor Dr. Bahrudin Moffat. Beliau adalah salah satu pendiri dari Universitas Khairul ketika beliau menjadi kecep jari di Kota Ternate. Sehingga dengan relasi dengan Kopertis 97 pada saat itu Makassar, dan kemudian itu dihidupkan. Perkembangnya Universitas Khairul nanti tahun 90-an dan sampai hari ini kami telah memiliki 8 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Perikanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, dan Fakultas Kependidikan, dan yang muda sebenarnya adalah Fakultas Kedokteran. Di Fakultas Kedokteran itu ada 2 program studi, yaitu pendidikan dokter, profesi dokter, dan program studi farmasi yang saat ini. Total mahasiswa aktif kami pada semester ke-6 tahun ini itu 11 ribuan yang telah mendaftar, dan guru besar kami baru 6, sementara doktor saat ini sebanyak 165 orang. Dan mudah-mudahan ke depan ini bisa bertambah guru besarnya. Salah satunya adalah kita usulkan adalah Dr. Wahda Zainal Iman ini, sementara dalam proses, jadi beliau sebagai pimpinan DPR juga sebagai dosen di Universitas Khairul yang kita sementara berproses besar, karena kampus membutuhkan profesor yang harus lebih banyak ke depan. Pada putih yang kami hormati, tentunya tema ini sengaja diangkat karena melihat perkembangan investasi di Maluku Utara. Bahkan kalau saya baca laporan dari BKPM pada kuartal 1 2020, itu ternyata Maluku Utara dari 10 provinsi investasi asing di Indonesia itu Maluku Utara masuk ranking ketiga. Gitu. Kalau saya lihat dari laporan kuartal 1 tahun 2020, artinya ada potensi yang luar biasa di Maluku Utara ini. Tetapi untuk data nanti akan Pak Deputi menjelaskan. Saya hanya kebetulan kemarin kami rapat koordinasi dengan Kementerian Investasi Pak Luhut, dan salah satu materi yang di data yang disampaikan adalah itu, karena kami lagi membicarakan tentang bagaimana pendidikan untuk menjamu investasi, sehingga jangan sampai kita masyarakat Maluku Utara, mahasiswa kita atau masyarakat Maluku Utara itu hanya menjadi istilah bekerja kasar, gitu. Maka perguruan tinggi harus mempersiapkan sumber daya, dan salah satu yang kita coba untuk kembangkan itu adalah berkaitan dengan keteknikan, karena kebutuhan di sananya cukup besar. Salah satu yang sementara kita berproses itu adalah kita membuka teknik program studi teknik industri yang sementara ini kita persiapkan. Memang yang dibutuhkan cukup banyak itu adalah meteorologi, teknik yang kebutuhan untuk industri, sehingga dari data itu menunjukkan bahwa potensi Maluku Utara ini sangat luar biasa saat ini. Kemudian kita harus bersama-sama untuk bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia ke depan. Tetapi yang di sisi lain, dengan prioritas 3 atau urutan ketiga 10 besar itu, ternyata kemiskinan kita juga cukup banyak, yaitu berdasarkan data terakhir BPS itu ada 86,37 ribu orang miskin di Maluku Utara. Nah, simposium hari ini coba kita bedah agar kemudian kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah supaya ke depan itu investasi asing mogok kita support, tetapi kemudian kita entaskan kemiskinannya ada. Berarti kan sejalan. Tetapi kalau seandainya investasinya banyak, masyarakatnya miskin, berarti mungkin ada sesuatu yang perlu kita tata kembali. Nah, simposium ini kita berharap
apa rekomendasi nanti akan kita berikan ke pemerintah daerah dan sebagainya. Saya ambil contoh misalnya, ini yang mungkin kebetulan ada Pak Sekda. Saya ambil contoh misalnya untuk kebutuhan ayam misalnya, atau sayur misalnya, atau petelur misalnya, ternyata ada beberapa industri yang ambil langsung ke industrinya di Surabaya. Oke, mungkin harga murah, itu informasi. Ada Pak Bambang di sini mungkin tahu karena PTSP ya, beliau saat ini. Oke, bisa ambil langsung karena harga murah, katakanlah 25.000 per kilo misalnya. Tapi mungkin perlu kita dari sisi daerah menekan perusahaan agar tapi yang perusahaan Surabaya itu harus bikin industri peternakan di sini misalnya. Agar apa? Itu akan tumbuh yang kecil-kecil untuk mensuplai ayam di dia. Mungkin yang kecil tidak bisa langsung ke perusahaan, tetapi yang kecil itu bisa mensuplai kepada industri yang besar untuk ayam itu, sehingga UKM kita bisa naik, masyarakat kita peternak juga dapat, dan semua dapat. Tapi kalau seandainya ngambil 25.000 1 kilo dari industri di Surabaya langsung semua dengan kapal, maka memang Maluku Utara tidak dapat apa-apa. Itu salah satu contoh misalnya. Mudah-mudahan itu salah atau keliru informasi yang saya dapat. Tetapi kita berharap ke depan dengan adanya industri kita support, tetapi memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan di Maluku Utara. Dan itu tujuan dari pembangunan ya seperti itu. Buat apa industri besar ada di Maluku Utara, tetapi kemudian kemiskinan justru bertambah, orang semakin tidak sejahtera. Oleh karena itu juga dari sisi kampus kita berupaya untuk menyiapkan sumber daya manusia agar industri yang masuk itu bisa mengakomodir kebutuhan pendidikan, atau istilahnya mahasiswa kita, lulusan kita tidak akan menganggur ke depan. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bekerja sama di dalam pelaksanaan rangkaian Disnatalis ini, dan kami juga memberikan selamat kepada Fakultas Teknik atas 2 dasawarsa Fakultas Teknik Universitas Hairun yang kemudian dirangkaikan dengan Disnatalis kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Industri dengan menghargai itu sebagai 20 SKS. Jadi mereka butuh 20 SKS, dan kita mencatatkan pertama dengan Harita Group, dan hari ini kami akan menyerahkan bantuan makamnya kepada perusahaan Harita dalam rangka untuk mengkaji kira-kira penyesuaiannya seperti apa kalau mahasiswa kita ikutkan magang di perusahaan, panduannya seperti apa, mekanisme kerjanya seperti apa, kira-kira itu yang ini. Izin 1, 2, 3. Izin Pak 1, 2, 3.